No records of any kind exist for you 14 years ago. Film diawali dengan menampilkan perampokan di brankas rahasia CIA di kota Brussels, Belgia. Perampok bertopeng dengan cepat memasuki gerbang dan membuka salah satu brankas, lalu mengambil sebuah tabung yang ia masukkan ke dalam tas jinjingnya. Tas jinjing tersebut selanjutnya dipindah tangankan lagi pada seorang pria bernama Derek Kohler, di mana ponsel Derek mendapat panggilan dari seorang wanita bernama Anna Brand. Hanya saja, Derek tidak menjawab panggilannya. Beralih ke Antwerp, Belgia, seorang ekspatriat Amerika bernama Ben Logan tengah mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Ben merupakan orang tua tunggal dari anak gadisnya yang bernama Amy. I'm not mom. Di kota ini, Ben bekerja di salah satu anak perusahaan teknologi multinasional Hallgate Group. Pagi itu, rekan Ben yang bernama Mei-Ling memberitahu Ben nomor paten yang tertera pada perangkat keamanan milik Hallgate yang sedang mereka uji menunjukkan bahwa perangkat itu bukan milik Hallgate. Membuat Ben heran karena tidak mungkin mereka menguji perangkat yang bukan milik mereka. Somebody made a mistake. We don't own the patent. Selanjutnya, Ben melakukan demonstrasi mengenai kekurangan perangkat keamanan yang dibuat oleh perusahaan mereka di hadapan bosnya yang ternyata Derek. Di tengah pekerjaannya, seorang rekan bernama Floyd mengingatkan Ben bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, membuat Ben teringat akan acara di sekolah Amy. Jadi dengan buru-buru ia menitipkan laporan tersebut kepada penjaga yang bernama Walter. Courier's picking that up for head office in an hour. Okay. Ketika Ben tiba di sana, Amy sedang merayakan kemenangannya bersama seorang teman bernama Nabil. Dalam perjalanan pulang, Ben memberikan Amy sekaleng kue kacang. Tanpa mengetahui putrinya ini alergi terhadap kacang, menyebabkan mereka harus menghabiskan malam di rumah sakit. You okay? No. Keesokan pagi, Amy sudah diizinkan pulang. Lantas sebelum mengantar Amy ke rumah, Ben mengajaknya terlebih dahulu ke kantor guna mengambil sejumlah dokumen. Maybe you have to go to the office and pick up a delivery. Begitu tiba di sana, Ben dibuat heran mendapati kantor yang telah kosong, seolah tidak pernah terjadi aktivitas apa-apa. Bahkan, ponsel Ben juga mendadak padam. Akibat hal ini, Ben terpaksa mengajak Amy pergi ke kantor pusat Hallgate di Brussels. Going to Brussels. Yang mengejutkan, manajer juga menyatakan bahwa perusahaan mereka tidak memiliki cabang di Antwerp dan tidak pernah memiliki karyawan bernama Derek ataupun Ben. You've been working for a Hallgate subsidiary which doesn't exist. Masih belum puas, Ben memutuskan pergi ke bank. Namun sama saja, tidak ditemukan aktivitas apapun di rekening Ben sejak rekening itu dibuka. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Floyd datang dan langsung menodong Ben, lalu memaksa Ben dan Amy pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Ben meminta Amy memasang sabuk pengaman sebelum secara mendadak menambah kecepatan. Ben terpaksa menghabisi Floyd yang tetap bungkam, kemudian mengambil uang dan kunci dari sakunya, lalu segera menarik Amy melarikan diri. Setelah cukup lama berlari, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kosong, jadi Ben memutuskan untuk berlindung di sana. Di sini Ben menyadari, inisial AC di kunci yang diambilnya dari saku Floyd merupakan kunci salah satu loker di stasiun kereta. Karena itu Ben mengajak Amy pergi ke sana dan memperingatkan agar selalu menghindari CCTV. Kunci itu akhirnya membawa Ben pada salah satu loker yang di dalamnya terdapat sebuah amplop. Mengetahui polisi menyadari kehadiran mereka, Ben dan Amy segera berbaur dengan kerumunan turis. Begitu berhasil lolos, Ben membuka amplop yang di dalamnya terdapat dokumen dan foto semua rekan kerjanya dulu. Dengan masih berusaha tenang, Ben membuka sebuah peta dan menandai alamat rekan-rekannya yang tinggal berdekatan serta rumah sakit yang ada di kota tersebut. Setelah mendapat alamat sebuah rumah sakit, mereka memutuskan pergi ke sana. Setibanya di rumah sakit, Ben menyuap seorang petugas agar diizinkan melihat kamar mayat.
Ternyata dugaan Ben benar, karena hampir semua rekan kerjanya terbaring di sana dengan penyebab kematian yang berbeda-beda, termasuk Mei Ling yang masih memiliki nomor paten tertulis di telapak tangannya. Bunch of bodies coming in every other hour. Pada waktu yang sama, rupanya Walter sedang berada di meja resepsionis rumah sakit. Melihat mereka keluar, Walter langsung melepaskan tembakan. Setelah cukup lama berjuang, Ben akhirnya berhasil menghabisi Walter. Serangan yang menyebabkan Amy terluka memaksa Ben dengan cepat mengambil sejumlah perlengkapan medis dan mengajaknya segera keluar melalui jendela. Sampai di toilet sebuah restoran, Ben bergegas merawat luka putrinya, di mana Ben mengungkapkan kalau dirinya dulu bekerja untuk CIA. I was working for the CIA. Di markas CIA, sebuah pertemuan yang membahas tentang situasi di Belgia sedang berlangsung. Ben Logan, one of your operatives, Anna. Mereka kemudian menunjukkan video pencurian terhadap sebuah tabung di lemari besi milik CIA yang ada di Brussels, di mana tabung itu berisi dokumen rahasia mengenai keterlibatan Hallgate Group dalam penyelundupan senjata ilegal ke Belgia. Dan tanpa adanya bukti, maka penyelidikan terhadap Hallgate akan gagal. The Hallgate Group was shipping illegal arms. Sementara Ben yang diketahui sebagai ahli perangkat keamanan tingkat atas sedang berada di Belgia, sehingga diduga terlibat dalam pembobolan dokumen rahasia tersebut. Untuk itu mereka meminta Anna yang diketahui pernah menjalin hubungan dengan Ben segera menemukannya. Can you find them? Setelah mendapat perintah, Anna bergegas menghubungi Derek yang ternyata tengah membuka tabung. Mengungkapkan kalau Anna lah yang memerintahkan Derek mempekerjakan Ben dan karyawan lainnya untuk mengetahui cara membobol tabung tersebut. Derek, speak to me. Hal ini pun menjawab mengapa perangkat keamanan yang Mei Ling teliti tidak memiliki paten Hallgate, karena sebenarnya itu adalah milik CIA yang dibuat oleh perusahaan lain. Did you secure the cargo? Di Belgia, Amy menghubungi Nabil dari telepon umum untuk membantunya menemukan tempat menginap malam itu. Sebagai teman, Nabil mengarahkan Amy dan Ben ke sang kakak yang bernama Karim. Nabil said your sister keeps all the money and you're up your ass in debt. Keesokan pagi mereka sampai di sebuah apartemen khusus imigran di Brussels dan dititipkan pada sebuah keluarga. It's okay, you can stay for 2 days. Anna kemudian menghubungi pria bernama Breimer, seorang tangan kanan pemilik Hallgate Group, menjelaskan kalau yang meminta Anna mencuri tabung milik CIA adalah Breimer. Breimer menjelaskan bahwa eksekusi terhadap semua karyawan di perusahaan palsu itu adalah perintah para eksekutif. It was an executive decision. Breimer juga telah menyewa seorang pembunuh bayaran guna menghabisi Ben dan putrinya, jadi meminta Anna segera menemukan Derek. Find Kohler. Bring in the evidence. Di sebuah taksi, seorang pembunuh bayaran tengah mempelajari dokumen Ben. Tak lama kemudian, pria itu sudah berada di rumah Karim dan memangku anaknya. Di sebuah warnet, Ben dan Amy menemukan bahwa tempat Ben bekerja sebelumnya adalah perusahaan bernama Marcus Wolf yang memiliki alamat lain di Brussels dan terdaftar dengan maklar yang sama. That company also has another local registered address. Sementara itu, Nabil yang baru saja pulang ke rumah sontak dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di mana Karim telah dihabisi. Ben dan Amy berikutnya bertemu dengan maklar sebuah gedung yang memberitahu kalau sebelumnya gedung itu disewa oleh Marcus Wolf. Mendengar itu, Ben memintanya menunggu di luar dengan alasan mereka berpura-pura mempertimbangkan keputusan. Dari telepon yang sudah tersambung, Ben memberitahu operator bahwa dia kehilangan nomor penting. Dan ketika nomor itu dipanggil, ternyata diterima oleh petugas hotel. Je voulais dire Marcus Wolf. Dan mereka mengaku memiliki tamu bernama Marcus Wolf. Di hotel, Ben meminta Amy menunggu di lobi, sedangkan dia mendatangi kamar Marcus Wolf. Tak lama setelah itu tampak Derek sampai di hotel dan mendapati pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Dan ketika dia masuk, Ben yang sudah menunggu di dalam kamar langsung menyergapnya. Di lobi, Amy yang memperhatikan Anna datang bersama sejumlah agen bergegas menyelinap di antara mereka. Selang beberapa saat, Anna sampai ke kamar hanya untuk mendapati Derek yang sudah mati, sedangkan tabungnya juga hilang. Melihat Ben dan Amy turun melalui tangga, para agen dengan cepat mengejar mereka hingga terjadi baku tembak di tempat parkir.
Anna yang tiba di sana langsung memerintahkan mereka berhenti. Namun tanpa diduga, Ben menyergap Anna dan memerintahkan para agen membuang senjata mereka. Back off. Anna mencoba membujuk Ben untuk saling percaya. Give me the back, Ben. Ben tidak terpancing dan segera kabur dengan mobil yang berhasil Amy curi. Dalam perjalanan, Ben membuka tabung dan menemukan dokumen milik CIA. Ketika tiba-tiba, Amy langsung menambah kecepatan mobil karena menganggap ayahnya masih berbohong. Don't lie to me, I'm not an idiot, I saw you. Karena itu, Ben akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah mantan anggota pasukan pembunuh di CIA, sedangkan Anna adalah atasannya, membuat Amy semakin kecewa dan memutuskan pergi meninggalkan ayahnya. That's what a kill squad is all about, killing people. Sampai di apartemen para imigran, Amy meminjam ponsel dari pemilik apartemen untuk menghubungi kakeknya di Amerika. Ketika pembunuh bayaran berhasil menemukannya. Selang beberapa waktu, Ben sampai di apartemen dan mendapati para penghuni yang mengerumuni tubuh pemilik apartemen yang menampung mereka. Lantaran tidak menemukan keberadaan Amy, Ben bergegas keluar hanya untuk dicegat oleh Nabil yang memberitahu apa yang telah terjadi terhadap keluarganya sehingga berniat menuntut balas. Nabil lalu mengajak Ben menemui keluarga yang lain, kendati tahu resiko bahaya yang mengintai. Di sana Ben memeriksa isi dokumen dan mendapati nama Anna yang terlibat untuk membantu Halgate. Selain itu, terdapat foto seorang pria bernama James Halgate III yang merupakan pemilik Halgate Group. Setelah itu, Ben menghubungi Anna dan mengatur lokasi untuk bertemu. Gare du Nord, platform 4. Sampai di lokasi yang ditentukan, Ben kemudian menginstruksikan Anna untuk menaiki kereta yang tepat dan menunjukkan daftar berisi nama Anna. Lantas meminta Anna menyampaikan pesan kepada James bahwa dirinya mengetahui di mana dia berada. Jadi bila ingin mendapatkan dokumen berharga itu, maka Amy harus disiapkan untuk pertukaran. If he has her, I want her. Beberapa waktu kemudian Anna secara paksa menemui James dan menawarkan diri untuk melakukan pertukaran dengan Ben agar keterlibatannya tidak terungkap. Let me make the exchange. I know Ben. Karena itu Amy diserahkan kepada Anna. Tapi begitu membawanya ke mobil, Anna langsung menghabisi anak buah James untuk menyelamatkan Amy. Setelah menikam dan menghabisi Anna, pembunuh bayaran segera menangkap Amy. Pada waktu dan tempat yang ditentukan, Ben melihat James mengabaikan permintaannya karena datang dengan membawa anak buah. Ketika Ben menghampirinya, terungkap bahwa tujuan James menyelundupkan senjata adalah untuk menjualnya ke teroris agar memperoleh akses ke tambang litium. Dikarenakan Ben terlalu banyak tahu, maka mereka mengubah kesepakatan, yaitu Amy harus ditukar dengan nyawa Ben dan dokumen. It has to be you for her. Setelah menyetujui kesepakatan itu, Ben diizinkan untuk memeluk putrinya dan mengucapkan perpisahan. I want you to leave and get as far away as you can. Selang beberapa saat, Nabil datang membawa koper dan mengajak Amy pergi. Sekepergian Amy, Ben menyerahkan koper tersebut kepada James. Ben selanjutnya dimasukkan ke mobil si pembunuh bayaran seorang diri, sedangkan yang lain berkumpul di mobil milik James. Dan ketika James membuka koper, ledakan itu tayal menghabisi James beserta orang-orangnya. Di bandara, Amy yang akan pulang ke Amerika mengucapkan selamat tinggal kepada Nabil. Saat hendak menunjukkan boarding pass-nya, Amy tiba-tiba mendengar petugas yang menyebutkan nama Marcus Wolf. Dan sejurus kemudian, Marcus Wolf yang ternyata adalah Ben muncul memeluknya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.